ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ahliki zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ahliki zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ahliki zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ahliki zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo kita buka Al-Qur'annya, Suratul Hasyr ya, Surah Al-Hasyr halaman 548 ayat ke-18 hingga ayat ke-21. Halaman 548. 548. Ya, baik. Ayat ke-18 hingga ayat ke-21. Kita mulai dengan baca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlil Fatihah. Dan mudah-mudahan juga kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Allah berkenan jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan para donatur Masjid Nurul Huda yang sudah meninggal dunia, Allah berkenan jadikan kuburnya taman-taman surga, Allah rahmati, Allah ampuni. Dan yang masih hidup dari para donatur Masjid Nurul Huda, Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya, mudahkan urusannya, ijabah doanya, dan kabulkan segala hajat dan niat baiknya. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh khairu nabiyyin arsalahu Allahu lil alamina basyiran wa nadhira faballagha ar-risalah wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basharan katsira fakana fi dhulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah iktikaf Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pengurus Harian, dan tak lupa para imam dan pengasuh majelis dari Majelis Ilmu Masjid Nurul Huda, Al-Ustadz Aliyuddin, Al-Ustadz Jamhuri, dan semua bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini yang sepatutnya esok subuh, namun karena satu dan dua hal, malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk beriktikaf, mengisi waktu antara maghrib dengan isya, antara subuh dengan syuruk. Subuh sehingga terbit matahari, waktu yang mulia. Tapi tak kalah mulianya juga waktu di antara maghrib dengan isya. Dalam Al-Quran surah As-Sajdah, kalau bapak ibu sekalian suka membaca Quran surah As-Sajdah, ya, ada ayat yang berbunyi
kalau mungkin di sini biasa membaca salat sajadah di hari Jumat, setelah sujud tilawah ada ayat yang berbunyi seperti ini. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dari tempat pembaringannya. Ini gambaran orang yang mengisi waktunya di waktu maghrib bukan dengan berleha-leha atau tidur, ya. Jadi kan biasanya orang pada maghrib pulang kerja ngapain? Nonton TV ya, santai, rebahan gitu. Itu gambaran orang yang tidak rebahan, itu gambaran orang yang tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka jauhkan antara lambungnya dengan tempat pembaringannya. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum. Mereka bukan berleha-leha, bukan bersantai-santai. Yad'una rabbahum. Mereka mengisi waktu di waktu orang yang sedang berrebahan, ya, santai, buka televisi. Mereka berzikir, berdoa kepada Allah khaufan wa tama'an, karena takutnya kepada Allah dan karena sangat inginnya mendapat rahmat Allah. Bahkan ada di antara mereka di waktu antara maghrib dengan isya seperti ini, mereka wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagai rezeki yang Allah anugerahkan pada mereka. Makanya ada seorang ulama di negeri Hadramaut Yaman, tepatnya di kota Aden, disebut dengan Sultanul Mala, ulama besar di sana, ya, namanya Sayyid Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus. Beliau menyebutkan mahalnya waktu antara maghrib dengan isya ini dengan sebuah ungkapan, al-kunuza kullal kunuzi fi ihya'i ma bainal maghribi wal isya. Kalau orang ingin punya deposito di akhirat yang gendut, ya, penuh depositnya di akhirat, tabungan akhiratnya penuh dengan isi kebaikan, pahala, sehingga gendut itu punya deposito. Kata beliau, di mana mendapatkannya? Fi ihya'i ma bainal maghribi wal isya. Dalam menghidupkan waktu, dengan menghidupkan waktu, memakmurkan masjid, hadir di majelis ilmu, berzikir kepada Allah. Fi ihya'i ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib sehingga isya. Kan jaraknya lebih pendek kan daripada pagi dengan subuh dengan syuruk. Antara adzan subuh dengan masuknya waktu syuruk itu lebih kurang 1 jam 25 menit. Kalau maghrib dan isya nggak nyampe berkali. Bisa jadi lebih cepat, hanya 50 menit. Hidupkan waktu yang sejenak itu dengan bermacam kegiatan amal saleh agar rekening kita, deposit kita menjadi gendut dengan pahala dan kebajikan, insya Allah. Di antara ini, dulu memang kita masih kecil nih, ingat kalau udah sore sebelum maghrib itu, saya punya kakek guru sanib itu, dia suka nyari anak cucunya yang masih keliaran, anak cili, umur ini. Abang siapa namanya? Abang, siapa namanya? Nama abang siapa? Namanya siapa? Arau, ya. Itu saya seumur Arau nih, saya ingat kakek saya itu suka bawa tongkat dari rotan yang bentuknya ada apa? Ada lengkungan itu. Jadi kalau ada cucunya atau anak-anak yang jelang maghrib masih belum ada masuk ke langgar atau musola, itu ditarik lehernya pakai tongkat. Kalau bahasa orang Betawi dirangket, ya, ditarik gitu. Ayo ke musola. Nanti kita nggak pulang dari langgar atau musola itu kecuali selepas isya. Pada maghrib nih kita suruh selawatan dulu, puji-pujian dulu, ya kan? Suruh baca apa namanya? Sifat 20 dulu masih kecil tuh ya. Allah wujud, qidam baqa, mukhalafatuh lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi
wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat. Tuh, ntar selawatan, pujian, masuk maghrib. Kemudian sholat maghrib, habis maghrib kita belajar Quran sampai masuk waktu isya. Sholat isya, jelang isya itu biasa ratiban dulu, baca ratiban, ya. Habis itu sholat isya, pulang ke rumah. Supaya apa? Menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengingat Allah ini dahsyat efeknya bagi kejiwaan setiap orang. Maka ayat sekarang ini yang kita akan baca nih, ayat ke-19 dari Quran surah Al-Hasyr ini berkaitan dengan tema kita, jangan menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Baik, kita renungkan ayat ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Abang Arau, baca terjemahnya Abang Arau. Baca terjemahnya. Ayat ke-18. Al-Hasyr. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, coba perhatikan ini. Ini ayat dalam Al-Quran, seruan buat kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang ngaku beriman. Saya Anda semua orang beriman bukan? Bapak Ibu, kita orang beriman bukan? Ngaku beriman? Nah, dalam Al-Quran ada 89 kali ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, sebagai tuntutan dari Allah, tuntutan akan pembuktian pengakuan iman seseorang kepada Allah. Dengan apa? Dengan mendengarkan dan melaksanakan perintah atau larangan Allah dalam setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di sini pada Quran surat Al-Hasyr ayat 18 ini Allah memanggil setiap orang yang mengaku beriman. Untuk apa? Ittaqullah. Jadi perintahnya apa? Perintahnya bertakwalah kepada Allah. Jamaah sekalian, kalimat takwa itu diambil dari kata-kata iutaqa, yautaqi, itiqaan, menjadi ittaqa, yattaqi, ittiqaan. Asal kata dari kalimat waqa, yaqi, wiqayah. Jadi ittaqa, yattaqi, mengambil sebuah tameng pelindung untuk melindungi dirinya. Itu asal kata mana? Takwa. Nah, bertakwa berarti membentengi diri. Bertakwa berarti menggunakan tameng. Bertakwa berarti menjaga dirinya dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka kita melakukannya. Itu asal kata takwa. Maka ada sebuah definisi takwa di antara sekian banyak definisi tentang takwa. Apa itu? Yang pertama, an la yaraka maulaka haitsu nahaka. Arti takwa, lindungi diri kita dari apa? Jangan sampai Allah melihat kita. Jangan sampai Allah melihat kita. Sedangkan penglihatan Allah tanpa batas, tembus pandang, tembus zaman, tembus ruang dan waktu. Ingat itu ya, itu penglihatan Allah. Oh begitu? Naam. Satelit aja sekarang kita di sini nih, di Masjidul Huda, si AE bisa melihat kita sedang ngapain di sini sekarang. Bisa nggak? Kajian. Itu di CIA itu, Amerika kantornya. Dengan satelit melalui handphone yang kita sekarang miliki, kamera CCTV yang tersambung ke satelit, semua di Amerika bisa melihat kita sedang ada di Nurul Huda saat ini sedang mengaji. Itu baru penglihatan saat mata satelit
dan mata elang atau mata tajamnya sebuah alat. Lalu bagaimana dengan mata pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu? Maka bertakwa kepada Allah, definisi yang pertama adalah berusaha sekuat tenaga. Jangan sampai Allah melihat kita, alias jangan sampai terlihat oleh Allah kita sedang berada di sebuah tempat, di suatu waktu yang saat itu Allah tidak suka, Allah tidak senang, bahkan boleh jadi Allah murka. Kita berada di situ, di waktu itu, dan melakukan perbuatan yang Allah tidak suka kita lakukan di tempat itu, di waktu itu. Itu namanya takwa. Jadi ketika nih ada nafsu ammarah bisu, nafsu yang membisikkan kita, yang yuwaswisu fi sudurin nas, tambah lagi setan yang yuwaswisu fi sudurin nas, ngajak kita berbuat maksiat. Misal ada teman nih, ya, ngajak kita berbuat dosa, ngajak kita berbuat maksiat. Katakan pada teman kita itu, katakan pada pembisik itu, baik, deal, aku mau ikut bergabung bermaksiat bersamamu, berbuat dosa kepada Allah bersamamu, dengan syarat, dengan catatan, cari tempat, cari waktu yang Allah tidak bisa lihat kita berbuat itu. Kira-kira ada nggak? Ada nggak tempatnya di situ? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, jangan bikin dosa. Itu namanya bertakwa. Kenapa? Karena pandangan Allah tidak akan ada yang mampu menghalangi, tidak ada yang mampu membatasi. Itu makna takwa yang pertama. Yang kedua, wa an la yafqidaka haitsu amaraka. Makna takwa yang kedua adalah jangan sampai kita absen, jangan sampai Allah kehilangan kita, jangan sampai kita tidak ada di satu tempat, di satu waktu yang saat itu Allah senang, Allah perintahkan, bahkan Allah ridho kita berada di situ, melakukan hal yang Allah suka itu di saat itu. Itu makna takwa yang kedua. Sekarang saya mau tanya, tadi kan ini Masjid Nurul Huda namanya rumah Allah. Dalam Quran surat Taubah Allah beritahukan, innama ya'muru masajidallah, innama ya'muru masajidallah. Sungguh pasti yang hanya mampu dan mau memakmurkan rumah Allah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Nih, rumah Allah nih jangan dibikin sepi. Nih, rumah Allah jangan sampai kosong. Allah senang, Allah suka, Allah beritahukan, Allah iklankan bahwa orang-orang yang beriman, di antara cirinya yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yang suka meramaikan, menghidupkan, memakmurkan rumah-rumah Allah. Ini sekarang nih kita orang yang beruntung nih. Sekarang nih adik-adik Arau, siapa nama adik ini? Hah? Damar. Ini Fadli. Ini yang dua Huda sama Fatih. Ini ya. Termasuk abang kita ini. Ya. Ini Bapak Ibu, kita malam hari ini orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena ketika Allah melihat rumahnya, kita termasuk orang yang sedang berada di dalam rumah Allah, memakmurkan rumah Allah. Tuh. Itu takwa yang kedua. Allah suka rumahnya dimakmurkan oleh kita, kita selalu berada di rumahnya. Tuh. Yang sedang ada di rumah sekarang nonton TV, sedang leha-leha, Allah cari, mana sih fulan? Loh, kan rumahnya sebelah Nurul Huda. Loh, kok nggak ada di Nurul Huda? Loh, kemana dia? Tuh. Itu bagian dari tidak mengaplikasikan ketakwaan diri kepada Allah. Sedangkan kita di sini sekarang nih orang-orang yang Allah suka,
Mudah-mudahan istiqomah. Kalau kita melihat sisi riwayat hadis, ini kita nih orang-orang yang sedang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, fa innahu fi diyafatillah. Kita ini sedang dijamu oleh Allah. Hidangannya berupa makanan, bukan makanan yang fisikal, tidak. Makanannya rahmat dan ampunan, keberkahan umur, keberkahan waktu yang Allah berikan pada kita, keridhaan dari Allah, rahmat yang begitu luas buat kita. Nih, sekarang sedang kita rasakan dan sedang kita nikmati nih. Kenapa? Sedang dijamu oleh tuan rumah. Tuan rumahnya bukan Ustadz Ali, bukan DKM, bukan. Tuan rumah ini adalah Allah. DKM, pelayan-pelayan pemilik rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, beruntung gak? Itu bagian dari ittaqullah. Nah, perintah yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan setiap orang dari kita ini, kata Allah Ta'ala, yang mengaku beriman, hendaknya melihat, merenung. Kalau arti nadhara itu bukan hanya dengan mata, tapi menimbang, memikirkan dan merenungkan. Itu namanya tanzur. Kalau ro'a dengan mata, nadhara dari mata masuk ke perhatian pikiran dirinya, diangan-angan, diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Wal tanzur nafsun. Setiap orang yang memiliki nafas, memiliki jiwa, hendaknya merenung, bertanya, ma qaddamat lighadin, tentang apa yang sudah ia lakukan, persiapkan, persembahkan, bekal lighadin, untuk hari esok. Jamaah di sini diksinya atau redaksinya adalah lighadin, bukan lilghad, tidak ada alnya. Kalau lilghad untuk besok hari Ahad, lilghad pakai al. Lilghad itu untuk hari esok Ahad. Tapi kalau lighadin ini umum dan panjang, batas waktunya tak terbatas. Ya, maka lighadin untuk hari esok setelah esok. Hari esok setelah esok, Senin bukan, setelah Senin Selasa bukan, setelah Selasa bukan, Rabu setelah Rabu bukan, Kamis bukan, setelah Kamis Jumat bukan, tapi setelah hari habis di dunia, hari setelah kita meninggalkan dunia, itu lighadin. Saya, Anda, orang beriman, selain diperintahkan bertakwa kepada Allah, Allah bilang bertanya, merenung, persiapannya apa, bekal yang sudah kita perbuat apa untuk hari esok setelah kita meninggalkan dunia. Tanya masing-masing. Ini kewajiban orang beriman. Saya dan Anda wajib bertanya. Kepada siapa? Tanya pada masing-masing diri kita. Coba tanya. Kalau kita tanya, abang udah punya tabungan berapa buat hari pernikahan? Nah, kan itu persiapan untuk menikah. Betul? Jomblo, ya, ya. Jadi pertanyaan apa? Sudah punya tabungan berapa buat pernikahan? Alhamdulillah sudah ada 50 juta, tapi seperti masih kurang karena calon istri paling nggak bawaannya 40, buat pesta 50, oh, udah habis 100 deh, ya kan? Kurang. Tapi kalau untuk yang ini, pertanyaannya buat itu. Sudah punya bekal persiapan apa untuk kita bawa setelah meninggal dunia? Sudah punya tabungan akhirat berapa? Sudah punya sedekah berapa? Udah punya rakaat berapa? Udah punya tasbih berapa? Sudah, itu namanya subhah. Kalau di kalung namanya subhah. Kalau dibaca namanya tasbih. Kalau dipegang namanya subhah. Sudah punya bacaan Quran berapa banyak? Tuh. Sudah punya ucapan kalimat yang thayyib, ucapan-ucapan yang bagus berapa banyak? Punya amalan, praktek amalan-amalan soleh berapa banyak? Itu namanya wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Subhanallah, kalau ayat ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita nggak akan kepo urusan orang.
Ya, kita kan kepo banget urusan orang. Ya, cara sholat mulai beda aja di masjid, ya udah kepo kita. Ya kan? Betul nggak? Tuh, orang lain sebelah kita, cara sholat beda sama kita kepo. Ngapain? Kalau kita berpikir seperti ini, udahlah, itu urusan dia sama Allah Ta'ala. Saya punya urusan sendiri yang saya harus tanyakan, dan Allah nggak akan tanya urusan kepada saya tentang urusan dia. Allah nggak akan tanya kepada kita urusan orang lain sebelah kita yang berbeda cara sholatnya. Boleh paham, Mbak? Yang Allah tanya urusan kita tentang sholat kita di hadapan Allah. Itu gambaran dari wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Kenapa diulang lagi? Ini sebagai sebuah penekanan, kepastian, penguat. Kenapa? Karena innallaha khabirun, sungguh Allah itu maha mengawasi, maha teliti, bima ta'malun, dengan apa yang kalian senantiasa kerjakan. Tuh, dengan apa yang kita kerjakan. Allah nggak akan tanya apa yang orang lain kerjakan. Itu perintah dari Al-Hasyr ayat ke-18. Nah, berikutnya larangan. Jadi ini uniknya, Pak, ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya, biasanya dimulai dengan perintah, dilanjutkan dengan larangan, satu paket. Jadi kalau orang aku beriman mesti mengingat ayat ini. Apa kata Allah? Wala takunu, dan janganlah kalian orang yang mengaku beriman menjadi kalladzina, seperti orang-orang nasullaha, yang lupa kepada Allah. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Jangankan lupa pada Allah, jadi seperti mereka saja kita nggak boleh. Itu orang beriman. Makanya teman bergaul, lingkungan sekitar kita itu punya pengaruh kepada keimanan dan kejiwaan kita. Hati-hati nih anak-anak nih. Oh, di rumah diajar ngaji, di sekolah belajar, tapi salah pergaulan, berantakan. Penting nggak? Penting. Dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Kunu ma'as shadiqin. Orang yang beriman itu mesti punya teman kumpul itu orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Ma'as shadiqin, orang yang jujur imannya, yang benar-benar imannya kepada Allah, bukan asal ngomong doang. Tuh, teman bergaul tuh. Apalagi kalau urusan itu memilih pemimpin. Oh, lihat tuh. Siapa teman gaulnya? Siapa teman kumpulnya? Lihat coba. Coba sembarangan. Kenapa sih? Enggak, di Allah melarang orang beriman jangan sampai kumpul bersama orang-orang yang lalai, atau bahkan menjadi seperti orang-orang yang lalai, lupa, lengah kepada Allah. Akibatnya nih, fa'ansahum anfusahum. Kalau kalian, sayang Quran sayang, kumpulnya, bertemannya, gaulnya sama orang-orang yang lupa kepada Allah, nanti kena sebuah sanksi, yaitu satu penyakit, fa'ansahum anfusahum. Allah bikin orang itu lupa kepada diri sendiri. Jadi lupa diri, penyakit lupa diri. Repot nggak nih? Kalau orang udah lupa siapa dirinya, repot nggak? Kalau orang udah lupa siapa dirinya, ambil hak orang, tenang dia. Nggak ada rasa takut, nggak ada. Lupa diri dia, nggak kenal siapa dirinya. Ngambil hak saudara, iya, dikasih amanah jabatan, dia gunakan untuk kerusakan, merusak alam semesta, merusak lingkungan, merusak orang lain. Membunuh, saya nggak lakukan pembunuhan, tapi menaikkan pembunuhan, aman dia. Lupa siapa dirinya. Na'udzubillahi min dzalik.
Fa'ansahum anfusahum. Allah bikin mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Dalam sebuah ayat lain, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada." Quran surah Kahfi ayat 57 halaman 300. Kata Allah bagaimana? Wa man adzlamu. Tahu enggak siapa orang yang paling zalim? Orang zalim aja rusak kan? Zalim, rusak. Ini ada orang yang paling zalim lagi dari orang yang zalim. Tuh. Siapa orang yang paling zalim itu? Wa man adzlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih. Orang yang paling zalim itu orang yang diingatkan. Diingatkan melalui ayat-ayat Quran. Ojo ngono lho, Re. Cung, ojo ngono, Cung. Iki lho Gusti Allah ndawuh ngeten lho. Hei, jangan begitu. Ini Allah dalam Al-Quran berfirman begini. Fa'arada anha. Kemudian dia berpaling ke belakang meninggalkan ayat-ayat Allah. Duh, itu orang yang paling zalim tuh. Wa nasiya, dan dia lupa ma qaddamat yadah, apa yang sudah dipersembahkan dan dilakukan oleh kedua tangannya dari bermacam dosa dan kesalahan. Allah, na'udzubillah. Nah, maka kalau orang sudah begini nih, inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Allah jadikan di atas hati mereka ada penutup. Ada penutup di hatinya. Maka matanya pun dibacakan Quran, ada majlis dibacakan ayat-ayat Allah, dia nggak mau lihat. Kenapa? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena hatinya udah membuta, tertutup mata hatinya. Ya, tertutup mata hatinya. Maka mata yang dua bola mata ini nggak lihat lagi kebaikan itu. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan wa fi adhanihim an yafqahuhu, untuk dapat memahami ayat-ayat Allah. Kemudian wa fi adhanihim waqra, dan di telinganya terdapat penyumbat. Naudzubillah. Di telinganya ada apa? Ada apa? Ada sumbatan. Naudzubillah. Wa in tad'uhum ilal huda, kalau kalian ajak orang itu menuju al-huda, ini artinya apa? Nurul huda. Al-huda itu apa? Al-Quran, petunjuk Quran. Wa in tad'uhum ilal huda, kalau kau ajak dia menuju petunjuk Al-Quran, falan yahtadu idzan abada, maka dia nggak mau mengikuti petunjuk Quran itu selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya kita nggak mau kan? Nah, Bapak, kita pindah sedikit, buka Quran surat Tohanya. Quran surat Toha. Ya, ini kan tadi surah Hasyr ya. Kita Quran surat Toha. Sebentar, sayang. Arau. Ayat 126. Halaman 321. Halamannya 321. Ayatnya 126. Bismillah. Nah, kita baca dari ayat 124 ya, biar lengkap paketnya nih. Perhatikan, ini bahayanya kalau orang melupakan Allah dan melupakan ayat-ayat Allah. Bahkan sampai nanti di hari kiamat, na'udzubillah min dzalik. Ini kata Allah, wa man a'rada an dzikri
fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Coba Arawat dibaca terjemah saya. 124 sampai 126. Bismillah. Suaranya keras, suaranya keras. Boleh. Enggak apa. Berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Terus. Dia berkata, ya Tuhanku, maka Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta. Padahal dahulu aku dapat melihat. Apa jawab Allah Ta'ala? Apa jawab Allah Ta'ala? Ya, baca terus. Ya Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Lihat coba. Ini bahayanya kalau orang nasullaha, melupakan Allah dan melupakan mengabaikan ayat-ayat Allah. Di sini lihat ayat 124. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Qur'an. Ini kan zikri artinya Al-Qur'an. Ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya di dunia ini Allah berikan buat dia kehidupan yang serba sempit. Oh, rumahnya luas, iya, hatinya sempit. Oh, jabatannya tinggi, hatinya nggak pernah tenang, sempit. Kenapa? Karena selalu berpaling, pergi meninggalkan ayat-ayat dan peringatan dari Allah. Ini di dunia nih, diberikan kehidupan yang serba rupak, sumpek, ya, sempit hatinya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti akan Allah bangkitkan dan dikumpulkan dalam hari kiamat dalam keadaan buta. Matanya buta nanti di hari kiamat. Di dunia enggak buta kan? Enggak, tapi hatinya buta. Maka nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang yang matanya buta. Qala, dia bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma. Tuhan, kenapa kau kumpulkan aku dan bangkitkan? Kata dia surat Al-Hasyr nih. Nah, ada apa? Hari hasyr kan? Tuhan, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Dulu saya di dunia mata saya bisa melihat. Perhatikan nih. Iya, di dunia ini matanya bisa melihat seperti kita sekarang ini, tapi tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Tidak mau memperhatikan peringatan dari Allah. Tidak mau membuka kitab panduan Allah. Matanya buta buat Al-Quran. Tidak buta buat Facebook. Tidak buta buat WhatsApp. Tidak buta buat TV. Tidak buta untuk YouTube. Tapi buta untuk Quran di dunia. Nanti ini di hari kiamat Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Apa jawabnya kata Allah Ta'ala? Qala, Allah menjawab pertanyaan tadi. Orang yang bertanya, ya Rabb, kenapa kau bangkitkan aku sekarang, kumpulkan aku bersama orang-orang yang buta, mataku buta, padahal aku dulu di dunia bisa melihat. Apa kata Allah? Kadzalik, seperti itu juga. Ya kan? Karena dulu kamu di dunia datang padamu ayat-ayatku, tapi kau abaikan, kau lupakan, kau tidak pernah baca ayat-ayatku, tidak pernah kau pelajari Al-Qur'anku, tidak kau pernah jadikan panduan kitab suciku, kau jadikan panduan yang undang-undang yang lain. Ya, wa kadzalikal yauma tunsa, maka balasannya di sini pun kalian diabaikan, dilupakan, gara-gara lupa kepada Allah, lupa kepada panduan dari Allah. Kira-kira paham jemaah?
Masya Allah. Nah, akibatnya apa sih? Kalau sudah begini nih, ulaika humul fasiqun. Mereka itu menjadi orang-orang yang fasik. Orang yang fasik, orang yang keluar dari taat kepada Allah. Bapak, arti fasik itu artinya melesat. Dalam bahasa Arab nih, kalau kita memanah, itu yang busurnya namanya kus. Anak panah namanya siham. Nah, anak panah kalau sudah ditarik, cus, melesat dari busurnya, dalam bahasa Arab namanya as-siham fasaqa an qusih. As-siham, anak panah, fasaqa, telah fasik, artinya telah pergi melesat, jauh lari dari busurnya. Gambarannya kalau sudah melesat anak panah bisa kembali lagi nggak? Enggak. Ulaika humul fasiqun. Mereka itu orang yang lupa kepada Allah, lupa kepada ayat-ayat Allah. Itu orang-orang yang sudah keluar melesat dari ketaatan kepada Allah dan sulit untuk kembali lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau orang-orang fasik apa kata Allah? La yastawi, ayat 20, lihat. Ayat 20 tadi, ayat 20 Al-Hasyr-nya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Halaman 548. Sudah tahu belum sayang? Halaman 548. Haya. Arau tidak fokus, tidak perhatikan, ya. Kejauhan udah itu. 548 ketemu nggak? 548. Oh. Pelan-pelan balikin kertasnya. Mana? Ketemu nggak? Tuh, kabur deh. Tuh, ayo. Nah, ayat 20, ayo. Maha menyebut nama Allah yang Maha Pengasih bagi-Nya. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Orang fasik itu tempatnya di mana? Di neraka. Sedangkan ashabul jannah, orang-orang yang penghuni surga itu orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan kemenangan, yang mau melaksanakan pesan dan perintah Allah tadi, ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, yang menjaga larangan Allah untuk apa? Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Nah, orang-orang yang menang itu bukan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang menang itu disebut dengan orang-orang yang faizun. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Sekali cukup? Ya, sudah Isya? Ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada. Bapak-bapak ada tanya? Ibu-ibu ada bertanya? Cukup ya? Abah ada pertanyaan? Pak De? Kapan selesai? Baik. Pak Ridho ada pertanyaan? Tidak, ya khair. Mudah-mudahan ada keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala kita sambung lagi di bulan Desember ya, pada ahad ketiga biidznillah taala bersama-sama sambil mempersiapkan diri menyambut tahun baru dengan pemimpin yang baru. Insyaallah Allah berikan keberkahan ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna
منه ما جهلناه وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Hayman Abdul Qadir, insyaallah ba'da daqaik wa tawassul ma'akum insyaallah. Alhamdulillah. Al-an hana waqtul adhan isya.